orang-orang bisa memutuskan sendiri, nah, ambillah organik gitu. Gitu ya. Ya, udah. Oh, sorry. Udah. Oke ya. 2 menitnya udah habis. Udah 5 menit. Konsep dan fungsi manajemen SDM. Kita coba lihat dulu. Dilihat aja. Nggak apa-apa sambil ngemil gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius. Nah, serius. Biar apa namanya, nggak ngantuk bener. Saya juga kalau di kelas kayak begitu kok. Enggak, serius. Enggak. Nah, konsep fungsi manajemen SDM kita harus cepat banget ini, teman-teman. Kita lihat gambar 314, contoh bagian SDM dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, kenapa kita butuh SDM? Kenapa? Tanpa SDM? Organisasi nggak bisa jalan dengan baik dan Ya. Apakah organisasi tanpa SDM bisa jalan? bisa. Bisa kalau usahanya sendirian, berarti bukan organisasi. Oke. Usahanya kecil. Tapi tetap butuh SDM kan? Butuh orang kan? Nah, SDM adalah sumber daya manusia. Pinter banget sih. Orang-orang yang dalam organisasi memberikan sumbangan pemikiran, jadi melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu ya. Bagaimana fungsinya tersebut dilakukan oleh masing-masing individu sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut berjalan dengan baik. Gitu. Manajemen SDM ini mungkin juga nanti dipelajari di manajemen ya. Manajemen SDM. Manajemen SDM suatu proses serta upaya merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi seluruh SDM yang diperlukan dalam perusahaan. Artinya apa? Artinya the man on the right place. The man on the right place. Okay. The woman on the right place, boleh lah. The man on the right place. Jadi orang yang berkualitas dan ditempatkan sesuai dengan porsinya atau fungsinya. Betul-betul orang tersebut cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, the man on the right place. Jadi biasanya dalam bidang SDM ini sangat dipentingkan sekali karena orang akan melakukan yang namanya proses-proses rekrutmen kalau misalkan usahanya itu menjadi besar gitu ya. Jadi butuh orang. Ini salah satu cara untuk melakukan pengembangan dalam satu bidang sumber daya manusia. Ini juga tadi salah satu contohnya manajer SDM di sini ya. Nah, kalau yang namanya SDM, misalkan di sini nih, SDM, kalau menurut teman-teman, ini bisa dikategorikan sebagai hal yang penting tidak? Kalau misalkan penting, coba lihat di gambar 314. Ada yang namanya divisi pelatihan pengembangan ataupun litbang. Terus ada yang namanya divisi hukum dan serikat pekerja. Ya, terus
selanjutnya ada divisi selanjutnya ada divisi kompensasi kesejahteraan pekerja, ada divisi rekrutmen dan perencanaan SDM. Ini semuanya dalam sebuah ruang yang namanya sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, gitu ya. Jadi hubungannya memang sangat erat sekali dengan fungsi sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini ya. Benar, ada pertanyaan? Oh, belum. Selanjutnya kita coba lihat 315. Gambar 315 di halaman 342. Ini lebih kompleks banget tentang tugas dari SDM sendiri. Bagaimana SDM ini biasanya bertanggung jawab langsung ke pimpinan. Karena pimpinan sendiri kan ingin menciptakan orang-orang yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Dan si SDM itu sendiri menjadi pilihan, gitu kan? Harus dipilih. Proses 1-2, coba dilihat. Ini salah satu, siapa tahu nanti Anda mungkin berkesempatan untuk menjadi manajer SDM misalkan. Tapi nggak semua. Ya kan tergantung kan. Ya kan tuh ada yang mau jadi CEO ya kan. Ada yang mau jadi CFO. Atau ada yang mau jadi istrinya CEO atau HRD. Oke, betul. Sepakat. Oke ya, kita lihat dari kegiatan 3. Manajer SDM peroleh gambaran lengkap, terus juga pengambilan pemilihan pekerjaan, gambaran 4. Si 5 melakukan orientasi, pelatihan, terus juga penempatan. Yang ke-7, kompensasi atau insentif. Kenapa insentif penting? Gaji dengan upah beda nggak? Beda, Pak. Apa coba bedanya? Kalau upah itu standar pokok gaji kita. Kalau insentif itu misalnya kita beli barang, jual barang, itu nanti ada insentifnya, ada buat. Gaji sama upah. Pinter banget loh. Kalau oke ya. Bukan gaji minimum regional kan? Iya. Nah, bukan kan? Makanya saya mau jelasin sedikit. Saya ketawa dulu. Oke ya. Kalau gaji itu lebih dikaitkan dengan proses utama kita sebagai pekerja. Ya. Dan itu terkait dalam agreement. Itu gaji. Ya. Resmi. Kontrak kerja. Formal. Upah. Bisa jadi bonus, bisa jadi insentif. Bisa jadi hasil korupsi, enggak lah. Bisa jadi itu memang pendapatan dia di luar gaji, itu aja. Ya, ketika makanya banyak undang-undang yang sekarang contoh dengan adanya undang-undang untuk nelayan di Taiwan, terus juga untuk kawan-kawan semuanya, mungkin sedang diperjuangkan bukan lagi dari upah, tapi salary, gaji. Bukan lagi ke masalah kata, tapi pengakuan mereka terhadap pekerjaan kita gitu. Bahwa standar pekerjaan-pekerjaan ada yang formal, ada yang informal gitu. Jadi itu yang mungkin yang bisa dilihat ya. Jadi insentif itu penting untuk meningkatkan semangat, performance. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman dikasih bonus, kerja kan pasti seneng banget ya. Meskipun kerjanya sampai malam, guys, yang penting sikat aja gitu kan. Nah, penting duit. Duit. THR
Maksudnya insentif.